Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imanda Junifar. Saya akan melanjutkan sesi selanjutnya dalam bahasan Facebook Ads setelah bagaimana cara membuat Facebook Ads atau beriklan di Facebook, yaitu psikologi Facebook Ads atau psikologi beriklan. Nah, ketika kita terjun di dalam dunia periklanan atau beriklan, mau tidak mau kita harus berbicara tentang psikologi. Psikologi siapa? Yaitu psikologi ideal buyer kita. Ideal buyer kita. Nah, ini yang harus kita terjemahkan. Karena apa? Ketika iklan dibuat sesuai dengan psikologi ideal buyer kita, maka iklan itu akan diterima oleh ideal buyer kita. Oke. Sebenarnya tujuan iklan itu apa sih? Nah, banyak yang salah kaprah mengenai hal ini. Kebanyakan orang mengira bahwa tujuan iklan itu adalah penjualan atau closing atau konversi. Nah, menurut saya dan hasil belajar dari banyak master iklan, tujuan iklan itu adalah mendapat klik sebanyak mungkin, terutama di Facebook. Mendapat klik sebanyak mungkin. Kenapa? Dengan klik sebanyak mungkin artinya iklan kita bisa men-engage audiens yang kita pilih, atau iklan kita itu sangat membuat mereka tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai iklan tersebut, sehingga kita mendapatkan klik. Dengan mendapatkan klik banyak, kita juga bisa memaksimalkan uang atau budgeting yang kita anggarkan. Karena semakin banyak klik, maka hasilnya akan semakin murah. Dan semakin banyak klik, maka semakin banyak traffic masuk ke dalam website kita. Oleh karena itu, sebenarnya tujuan membuat iklan adalah mendapat klik sebanyak mungkin. Nah, PR-nya adalah bagaimana caranya membuat iklan yang bisa diklik sebanyak mungkin. Nah, setelah ini akan dibahas. Nah, biasanya saya sebelum membuat iklan itu, saya melakukan step berikut, yaitu membuat avatar ideal customer kita. Contoh, kita membahas sekarang mengenai produk diet, yaitu Smart Detox. Saya membayangkan, saya mencoba menggambarkan ideal customer saya itu siapa sih. Jadi yang customer yang cocok untuk produk ini siapa. Lalu saya membuat penerjemahannya sedetail mungkin. Yang pertama gender, dia perempuan atau laki-laki. Lalu umurnya kenapa saya pilih perempuan? Karena perempuan lebih banyak bermasalah mengenai berat badan dan lebih aware terhadap hal tersebut. Lalu umur 35 sampai 55. Kenapa? Karena umur 35 ke atas biasanya mereka sudah bermasalah dengan berat badan mereka. Dan sampai umur 55 ini masih merisaukan mengenai berat badan. Biasanya 55 ke atas mereka sudah tidak memikirkan penampilan mereka ya. Lalu kebiasaan ideal buyer kita tuh, ideal customer kita tuh apa sih? Nah, karena Smart Detox ini harganya cukup mahal, berarti akan bisa masuk ke kalangan medium ke atas. Biasanya orang yang medium ke atas itu kebiasaannya apa sih? Yang saya tahu sih biasanya shopping, traveling, eating, atau kulineran, gitu, gosip dan lain-lain. Nah, ini terjemahkan sedetail mungkin. Kebiasaan-kebiasaan mereka apa sih sebenarnya? Sedetail mungkin. Lalu kesukaannya apa? Kesukaannya kuliner, barang mewah, pesawat mewah, makan sehat, biasanya bergaul, dan lain-lain. Ini terjemahkan sedetail mungkin. Lalu yang keempat, keinginan mereka. Mereka tuh inginnya apa sih sebenarnya? Nah, mereka itu inginnya kurus, cantik, menawan, diperhatikan orang, disayang suami, dan lain-lain. Ini terjemahkan sedetail mungkin. Lalu selanjutnya, ketakutan mereka tuh apa?
Ketakutan mereka tuh biasanya gendut. Mereka takut gendut. Bahkan yang udah kurus saja masih takut gendut, masih mengira diri mereka itu gendut. Takut dicibir orang, takut nggak disayang suami, takut nggak cantik lagi, takut tua, takut diet, takut olahraga, takut menahan lapar. Nah, ini ketakutan-ketakutan mereka. Dan ini avatar ini akan menjadi bahan kita untuk melakukan ads atau membuat kreatif ads di Facebook Ads. Nah, ini akan menjadi bahan kita. Nah, nanti akan saya kasih contoh. Setelah saya membuat avatar ini, penerjemahan dalam bentuk ads itu seperti apa? Nah, sebelum itu kita bahas isi ads itu. Jadi ads itu berisinya apa sih? Ads itu isinya ada 3. Yang pertama heading, yang kedua teks, yang ketiga gambar. Ini rumus yang cukup optimal untuk iklan di Facebook. Yang pertama heading. Heading itu apa? Heading itu adalah bagian atas atau headline, bukan heading ya, headline dari iklan kita. Nah, ini juga punya rumus. Rumusnya adalah strong keyword. Yang kedua ada result. Yang ketiga ada time limit. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Strong keyword, cara terenak atau cara termudah. Pokoknya semua yang bermakna kuat begitu. Paling ter wah, pokoknya bermakna kuat sehingga orang akan langsung aware gitu, langsung perhatian bahwa apa nih cara yang terenak gitu, termudah, tercepat misalnya. Nah, ini yang membuat orang penasaran biasanya. Nah, itu strong keyword, contoh-contohnya strong keyword, dan masih banyak lagi. Result. Nah, setelah strong keyword, resultnya apa? Langsing misalnya, hasilnya tuh langsing. Atau apa? Cantik misalnya, menawan, rupawan, dan lain-lain. Kita kasih tahu. Jadi setelah strong, cara ternya tuh apa gitu, hasilnya tuh apa, apakah langsing, menawan, atau rupawan, dan tinggal kita pilih. Nah, lalu kita kasih time limit, kurang dari sebulan atau dalam 20 hari atau singkat, sesingkat mungkin, dan lain-lain. Masih banyak kata-kata yang bisa kita gunakan. Nah, tinggal ini yang kita ramu untuk menjadi headline di ads kita. Namun yang harus diperhatikan untuk time limit nih, kadang-kadang Facebook punya aturan. Terkadang tidak bisa digunakan, namun bisa kita akalin seperti ini. Kita satukan kata-katanya. Sejauh ini saya masih approve untuk menggunakan time limit ini. Oke? Tapi kalau takut mendingan gak usah. Lalu yang kedua itu text ad. Text ads itu isinya apa? Yaitu kata-kata penyedap yang semakin menyedapkan headline kita, link website, dan call to action. Contohnya seperti ini. Metode super paling cepat. Sorry, itu headline-nya. Kamu akan diberitahu metode paling Yahud yang pernah ada. Jangan bilang siapa-siapa. Nah, ini kata-kata yang semakin menyedapkan headline yang kita buat gitu. Dan ini tinggal kreatifnya kita aja. Bagaimana? Jangan lupa kita cantumkan websitenya, misalnya domain kita com. Lalu call to action, add pin bla 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 atau call bla bla bla. Nah, ini adalah contoh
text ads-nya. Nah, lalu bagian yang ketiga adalah gambar. Nah, gambar yang kita pilih ini gambar yang bermakna gitu. Jangan gambar yang kosong. Bisa gambar yang bermakna atau gambar yang unik. Nah, kita pilih gambar yang unik sehingga ketika orang surfing di Facebook, dia itu berhenti ngelihat gambar kita. Nah, ini adalah rumus dari body ads. Contohnya seperti apa? Nah, ini saya kasih contoh. Ini adalah salah satu fanpage saya. Saya mencoba menggunakan rumus tersebut. Nah, ini contohnya yang paling oke. Nah, ini dia. Berikan cintamu selamanya. Ini adalah headline. Nah, headline-nya bisa memberikan makna yang khusus atau rumus yang saya berikan. Tidak melulu yang harus langsing ya, sesuai dengan angle iklan yang kita gunakan. Ini headline. Nah, lalu ini teksnya. Tampil cantik dan langsing adalah pemberian berharga untuk suami. Dengan badan langsing dan cantik membuat dia selalu bahagia ketika bersamamu. Nah, ini adalah bumbu penyedap untuk headline yang kita buat. Lalu kita kasih link website, lalu kita kasih call to action. Nah, ini dia. Ini body ads. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya oke banget. Banyak yang komen. Gimana caranya pengen banget langsing, keren, bla bla bla. Nah, ini dia. Banyak sekali banyak yang komen. Artinya apa? Nah, dan rata-rata mereka like. Ada 800 like. CTR-nya hampir 10%. Nah, artinya apa? Artinya dengan model iklan seperti ini sangat men-engage atau sangat membuat audiens kita tuh gregetan gitu, sehingga mereka komen dan like. Nah, ada lagi. Ini juga bagus ini. Bukankah kamu berjanji setia sampai akhir? Tampil cantik dan langsing adalah pemberian berharga untuk ini mirip, kurang lebih mirip. Cuman headline-nya saya ganti dan gambarnya saya ganti. Hasil apa? Banyak sekali yang komen. Duh, romantis banget, dan lain-lain. Tuh, mesra banget. Nah, ini artinya apa? Ini audiens kita engage dengan iklan yang kita buat. Nah, ini iklan yang dicari atau winning campaign yang kita cari. Dengan ini orang akan mudah tertarik dan akan mengklik website yang kita promosikan gitu. Nah, ada lagi misalnya. Nah, ini. Jangan ragu lagi makan makanan kesukaanmu. Dengan metode arginin kamu gak perlu takut makan makanan kesukaanmu. Hanya dalam waktu kurang dari sebulan kamu akan kembali langsing dan cantik seperti dulu kala. Nah, ini menggunakan rumus yang saya paparkan tadi. Nah, ini cukup bagus hasilnya. Banyak likes-nya. Oke? Nah, kembali lagi. Dari itu semua yang paling penting adalah konversi. Jadi sebenarnya kita boleh berteori banyak, tetapi jangan sampai kita lupa men-track konversi dari iklan yang kita buat. Ketika iklan tersebut bisa men-engage, sebenarnya sih otomatis bisa meningkatkan konversi kita. Gitu. Oke. Ini adalah rumus teori dari Facebook Ads yang saya pahami sampai saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.